Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama tentu saya mengajak kita untuk senantiasa memuji Allah, bertasbih dan bertakbir, membesarkan dan mensucikan Allah, diikuti dengan syukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita diberi kesempatan untuk menyelesaikan bulan Ramadan dengan baik, diberi kesehatan, nikmat, hingga kita pun hari ini bisa datang ke masjid menunaikan ibadah yang mulia di hari yang mulia ini. Semoga sholawat dan salam kita senantiasa limpahkan dan sampaikan kepada kekasih kita Rasul Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengatakan Islam bersyahadat, baik syahadatullah maupun syahadatul Rasul, adalah perkara yang tidak sulit. Tetapi membuktikan lalu melaksanakan ajaran Islam dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan adalah persoalan yang tidak mudah. Karena itulah banyak orang yang menyatakan dirinya Muslim, tertulis di KTP-nya Islam, tetapi bukan hanya perilakunya yang berkaitan dengan muamalah dengan sama manusia, bahkan berkaitan dengan Allah saja itu tidak dilakukannya, tidak punya kesungguhan, tidak punya komitmen, tidak ada bukti bahwa dia seorang muslim yang benar. Sholatnya tidak rutin, tidak sungguh-sungguh, padahal sholat adalah tiang agama. Akan roboh agama tanpa sholat. Bahkan puasa juga mungkin tidak melakukannya. Apalagi haji yang harus mengeluarkan dana dengan dalih
masih menunggu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal rumahnya berderet, tanahnya banyak, mobilnya mungkin banyak, tetapi menunggu panggilan Allah. Panggilan yang mana lagi? Apa hingga Allah memanggilnya dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin rahimakumullah. Karena itulah maka beragama berislam itu butuh kesungguhan, butuh keseriusan dan bukti. Dan ketika ada persoalan, butuh kesabaran. Karena itulah maka di dalam surat Ali Imran ayat 142 Allah menyebut dua hal ini dengan istilah jihad dan sabar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apa kalian mengira akan masuk surga? Enak aja masuk surga. Apakah dengan Islam yang ada di KTP kita, apa dengan sekali-kali sholat, minimal sholat Jumat, atau paling tidak sholat 2 hari raya, sudah pasti membawa tiket ke surga? Am hasibatum an tadkhulul jannah. Kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu. Padahal Allah tahu mereka bukanlah orang-orang yang bersungguh-sungguh minkum di antara kalian. Banyak nama sabirin, dan Allah tahu bahwa mereka bukan orang-orang yang sabar. Di dalam berislam itu perlu kesungguhan, dan Allah akan melihat kesungguhan seseorang. Allah tidak mengukur dari penampakan yang ada. Bisa jadi sama-sama ke masjid, karena kesungguhannya berbeda, pahalanya berbeda. Bisa jadi sama-sama sholat, tapi karena beda kesungguhan maka beda juga akibatnya. Bisa jadi memberikan wakaf dengan jumlah yang sama, tapi pahalanya berbeda. Dan itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah memberikan ilustrasi dengan kata-kata jihad, kesungguhan. Misalnya adalah ilustrasinya ke masjid. Masjid, mungkin kita datang ke masjid sama, sholatnya sama, tetapi karena jarak rumah dengan masjid berbeda, maka orang yang jaraknya lebih jauh, kok dia tetap ke masjid, maka pasti pahalanya lebih banyak daripada orang yang dekat lalu dia ke masjid. Apalagi sudah dekat tapi tidak ke masjid, lebih parah lagi. Tadi tidak ada kesungguhan. Contoh orang yang punya, dia berderma, maka itu dapat pahala. Tetapi orang yang punya banyak, maksudnya yang punya sedikit, berderma yang sama, mungkin dermanya sama, tetapi orang yang punya sedikit itu lebih banyak pahalanya daripada yang orang yang punya banyak padahal dermanya sama. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, banyak mana antara orang berderma 10 dirham dengan 100 dirham? Maka sahabat menjawab, banyak yang 100 dirham ya Rasul. Tidak, kata Nabi. Ketika seseorang punya 20 dirham, dia
derma 10 dirham itu lebih banyak daripada orang yang punya persentase dari yang dimiliki oleh seseorang. Jangan-jangan kita yang kaya sudah banyak kita berderma, tetapi dibanding dengan orang yang miskin, derma yang mungkin lebih kecil tapi pahalanya lebih banyak. Maka pernah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mereka orang kaya itu enak, dia punya duit untuk berderma, untuk ini dan itu, tapi kami, apa yang kami dermakan? Kami ini orang miskin, untuk makan saja sulit." Maka kata Nabi, bacalah takbir, bacalah tahmid, bacalah tasbih, bacalah tahlil, maka itu akan memenuhi timbangan. Dia seberat langit dan bumi. Bapak Ibu rahimakumullah, artinya berislam itu yang dituntut sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Yang penting ada kesungguhan. Jahadu, jihad itu ukurannya ada diri kita masing-masing. Ada seorang anak mendapat nilai sama 8, si A dapat 8, si B dapat 8, sama sepertinya, tapi tidak. Ketika sebelumnya dia itu mendapatkan 6, tapi yang si B sebelumnya dapat 7, maka lebih baik si A, karena dari 6 melompat ke 8 itu ada 2 digit. Berarti dia kesungguhannya untuk mencapai ke 8 itu ternyata melampaui 2 digit. Sementara yang kedua dari 7 ke 8 itu hanya mencapai 1 digit. Meskipun hasil akhirnya sama, tetapi kesungguhannya pasti bagus dan A. Bagaimana dia bisa melompat begitu hebat dari yang 6 sampai ke 8. Ini yang disebut dengan jahadu kesungguhan. Meskipun di dalam berislam Allah berikan kemudahan, Allah berikan diskon, Allah berikan keringanan, tetapi keringanan dan kemudahan itu dilalui setelah kesungguhan kita. Kalau memang sulit, ada masyakoh, ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Tetapi di dalam kesulitan, di dalam keletihan, di dalam segala hal yang berkaitan dengan kesusahan, Allah berikan pahala di situ. Maka jangan menyesal ketika di antara kita ada yang kerja itu kerja berat. Ada orang yang hanya duduk di dalam AC mungkin dapat pahala. Dapat pahala dari Allah. Juga dapat banyak duit karena bekerja yang enak, jadi direktur. Tapi ada orang yang bekerjanya berat, harus ke sawah dengan letih, lelah, berat. Itu pun mungkin hasilnya tidak seberapa. Mungkin kerja di bengkel atau kerja yang berat-berat yang lain. Dia menyesal dengan pekerjaannya? Tidak. Karena Allah akan membayar setiap keletihan, keberatan, kesusahan itu dengan pahala. Maka berbeda orang ketika dia dapat dunia dengan pekerjaannya dengan enak, di situ dia dapat dunianya, tetapi keletihannya dia tidak mendapatkan pahala itu. Tapi orang yang bekerjanya sulit, tetapi dia tetap bersabar, dia tetap husnudzon kepada Allah, tidak pernah mengeluh, dia lakukan karena ibadah kepada Allah. Disitulah amalia dia. Mungkin untuk berderma dia kalah dengan orang yang kaya, tetapi di sisi pekerjaannya dia menang, karena dia melakukan kepayahan, keletihan, kesulitan, kesungguhan untuk berikan nafkah anak dan istrinya, dan dia niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin, seorang muslim yang benar itu dalam kondisi apapun itu enak.
Tidak ada yang sulit, tidak ada yang perlu disesali, tidak ada yang kecewa, karena semua akan dibayar dengan lunas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jihad dan sabar ini adalah kunci utama seorang muslim ketika dia ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lu qouli hadza wastaghfirullaha wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah, ada satu hadis yang sangat populer. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat wajah, tidak melihat badan, tapi Allah melihat hatimu dan amalmu. Amal perbuatan kita yang tampak itu di dalamnya ada hati, ada niat. Maka niatkanlah seluruh amal kita tidak lain hanyalah karena mengikuti perintah Allah, untuk mencari ridha Allah. Semuanya mencari nafkah itu juga kewajiban kita, mencari ridha Allah. Apapun yang kita lakukan, hati kita harus masuk, dan itulah pentingnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kehidupan dunia ini yang indah dan mudah. Kalau memang Allah berikan kita kesulitan dan kepayahan, Allah ganti dengan pahala yang besar. Dan nanti di akhirat Allah berikan kita kebaikan-kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah. Allahumma muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astagfirullahaladzim. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى محبتك وعلى محبة رسولك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر.